Halo semuanya dan selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas rahasia di balik salah satu sumber daya paling penting di dunia, minyak bumi. Kita pakai setiap hari kan, tapi mungkin nggak banyak dari kita yang benar-benar tahu gimana caranya cairan hitam ini bisa berubah jadi berbagai jenis bahan bakar yang benar-benar menggerakkan dunia kita. Yuk kita mulai. Coba deh pikirin, setiap kali mampir ke pom bensin, biasanya kita cuma mikirin bensin kan? Mungkin bingung mau pilih Pertalite atau Pertamax, tapi ya udah sebatas itu aja. Bensin seolah-olah jadi satu-satunya jagoan dari dunia perminyakan. Tapi, gimana kalau saya bilang bensin itu cuma satu potongan kecil dari sebuah puzzle yang super besar? Gimana kalau dari sumber yang sama, kita bisa dapat bahan bakar buat pesawat jet, bahan bakar buat kapal-kapal raksasa, bahkan gas buat masak di dapur kita? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Oke, jadi gimana ceritanya satu cairan hitam pekat bisa punya anak sebanyak itu? Dari gas yang ringan banget buat kompor, sampai solar yang berat buat gerakin truk tronton. Nah, kuncinya itu ternyata ada di dalam komposisi minyak mentah itu sendiri. Gini, minyak mentah atau petroleum itu bukan satu zat tunggal. Anggap aja ini kayak sup yang isinya campur aduk banget. Di dalamnya tuh ada banyak banget bahan namanya molekul hidrokarbon. Dan masing-masing punya karakter yang beda-beda. Justru karena isinya gado-gado inilah kita bisa bikin macem-macem produk. Dan sama kayak bahan-bahan di dalam sup tadi, setiap komponen di minyak mentah ini punya takdirnya masing-masing. Ada komponen yang enteng, gampang banget menguap, nah ini nih calon kuat buat jadi bensin. Terus ada juga yang lebih berat, lebih padat, ini yang sempurna buat jadi solar atau diesel. Oke, jadi kalau minyak mentah itu ibarat sup yang campur aduk, gimana dong cara kita misahin isinya satu persatu? Nah, disinilah keajaiban sains dan teknologi penyulingan minyak bekerja. Proses inilah yang mengubah lumpur hitam itu jadi energi yang kita andalkan setiap hari. Pada dasarnya, para insinyur perminyakan itu punya 3 saringan utama buat misahin bahan bakar. Pertama, berdasarkan titik didihnya, gampangnya seberapa panas dia harus dipanaskan sampai jadi uap. Kedua, dari komposisi kimianya, alias resep di dalamnya. Dan ketiga, yang paling jelas, ya dari tujuannya, bahan bakar ini mau dipakai buat apa sih? Yuk, sekarang kita bedah satu-satu 3 cara klasifikasi ini. Biar kita makin paham, ternyata di balik setiap tetes bahan bakar yang kita pakai itu ada proses sains yang keren banget. Cara pertama dan paling utama itu namanya distilasi. Bayangin, ada menara super tinggi. Bagian paling bawahnya itu panas banget. Dan makin ke atas, suhunya makin dingin. Nah, minyak mentah dipanasin di bawah. Komponen yang paling ringan, kayak gas, bakal langsung menguap dan naik sampai ke puncak menara. Bensin yang sedikit lebih berat, mungkin cuma sampai di lantai agak atas. Terus yang paling berat kayak solar, ya dia cuma kuat naik beberapa lantai dari bawah. Keren kan? Setiap lantai jadi pabrik buat jenis bahan bakar yang berbeda. Jadi, prinsipnya simpel banget sebetulnya. Molekul yang lebih berat butuh panas lebih tinggi buat menguap. Nah, dengan mengatur suhu di setiap tingkatan menara, kita bisa menangkap setiap jenis bahan bakar dengan presisi yang luar biasa. Efisien banget. Cara kedua, bahan bakar juga dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Nah, di sini kita bisa lihat kalau setiap bahan bakar itu diciptakan dengan tujuan yang spesifik banget. Contohnya, bensin itu dirancang buat mesin-mesin mobil yang butuh bahan bakar yang gampang meledak. Sementara solar yang energinya lebih padat, itu dirancang khusus buat mesin-mesin diesel yang butuh tenaga badak. Jadi nggak ada yang namanya satu untuk semua. Dan yang ketiga tentu saja soal kualitas. Kalau bensin, kita pasti familiar sama yang namanya angka oktan. Gampangnya, ini ukuran seberapa bagus bensin itu dibakar di dalam mesin tanpa bikin ngelitik. Makin tinggi oktannya, makin mulus pembakarannya. Kalau solar, salah satu ukurannya adalah kandungan sulfur. Makin rendah sulfurnya, makin bersih dan ramah lingkungan. Dan milih bahan bakar yang berkualitas itu bukan cuma soal bikin mesin awet loh. Ini juga soal menjaga lingkungan kita. Bahan bakar yang lebih bersih itu menghasilkan emisi berbahaya yang lebih sedikit. Jadi dengan memilih bahan bakar yang tepat, kita sebenarnya juga ikut andil mengurangi jejak karbon kita di planet ini. Oke, kita udah ngobrolin sains di balik klasifikasi bahan bakar. Tapi, mungkin ada yang nanya, so what? Emangnya kenapa ini penting buat saya? Nah, ternyata ini penting banget dan dampaknya langsung ke kehidupan kita sehari-hari. Ini dia contoh paling jelasnya, bensin lawan solar. Keduanya lahir dari rahim yang sama, yaitu minyak mentah.
Tapi lihat deh kepribadian mereka. Beda banget. Bensin itu ringan, gampang menguap dan butuh percikan api dari busi buat menyala. Di sisi lain, solar itu berat, padat, dan bisa menyala sendiri hanya karena tekanan yang super tinggi di mesin diesel. Dua produk yang sama sekali beda, tapi asalnya sama. Luar biasa kan rekayasa kimianya? Jadi, dari satu cairan hitam pekat itu, kita bisa bikin bahan bakar untuk hampir semua kendaraan yang bisa kita bayangkan. Tapi, tunggu dulu, bukan cuma itu. Kita juga bisa bikin plastik, aspal buat jalan raya, bahkan bahan dasar untuk obat-obatan. Semua ini bisa terjadi karena kemampuan kita untuk memilah-milah dan memurnikan setiap komponen dari minyak mentah. Jadi, kenapa kita harus peduli dengan semua ini? Karena ini ngaruh ke semuanya, mulai dari performa mesin mobil Anda sampai ke kualitas udara yang kita hirup setiap hari. Dengan paham soal ini, kita bisa jadi konsumen yang lebih cerdas dan warga negara yang lebih peduli. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi. Jadi, apa sih sebenarnya yang kita tuang ke tangki kendaraan kita setiap minggu? Nah, setelah semua pembahasan ini, kita tahu jawabannya jauh lebih dalam dari sekedar bahan bakar. Jadi, lain kali Anda lagi di pom bensin, coba deh luangkan sedetik buat berpikir tentang perjalanan luar biasa bahan bakar itu. Dari jutaan tahun terperangkap di perut bumi, diolah di menara-menara kilang yang canggih, sampai akhirnya siap menjalankan mesin Anda. Sebuah proses yang benar-benar jadi urat nadi peradaban modern kita. Nah, sekarang giliran Anda. Dari semua jenis bahan bakar yang kita bahas tadi ini, LPG, bensin, kerosin, solar, mana sih yang paling sering Anda pakai atau lihat dalam keseharian? Dan, adakah fakta yang paling bikin Anda kaget dari pembahasan kita kali ini? Coba dong share di kolom komentar ya. Terima kasih banyak sudah menyimak.